Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bujur sangkar. Perhatikan gambar berikut. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi pola ini tersambung dengan sisi lainnya. Jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Kemudian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Perhatikan gambar berikut. Jaring-jaring balok yaitu sisi-sisi balok yang direntangkan setelah dipotong mengikuti rusuk-rusuknya. Jaring-jaring balok terdiri atas 6 buah persegi atau persegi panjang. Perhatikan jaring-jaring balok berikut. Sekarang, cobalah kalian buat sendiri jaring-jaring kubus dan balok di rumah. Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi seperti balok, kubus, prisma, dan lainnya. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Volume kubus ditentukan dengan cara sisi dikali sisi dikali sisi. Contoh, apabila sebuah kubus memiliki panjang sisi 9 cm, maka volume kubus tersebut sama dengan 9 dikali 9 dikali 9 atau 9 pangkat 3. Volume kubus tersebut sama dengan 729 cm3.
balok. Volume balok dapat ditentukan dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh volume balok yang memiliki ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 2 cm. Maka volumenya sama dengan 4 dikali 2 dikali 2. Volume balok tersebut sama dengan 16 cm kubik. Berikutnya adalah prisma segitiga. Volume prisma segitiga sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume prisma yang memiliki alas berbentuk segitiga dengan alas 16 dan tingginya 12. Sedangkan tinggi prisma sama dengan 30. Maka setengah dikali 16 dikali 12 dikali 30. Volume prisma tersebut sama dengan 2880 cm kubik. Limas segi 4. Volume limas segi 4 dapat ditentukan dengan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Limas segi 4 yang memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 32 dan lebarnya 18. Sedangkan tinggi limas segi 4 sendiri 42 cm. Maka volumenya sama dengan sepertiga dikali 18 dikali 32 dikali 42. Volume limas tersebut sama dengan 8064 cm kubik. Tabung. Rumus volume tabung sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Tabung yang memiliki jari-jari 7 dan tinggi 28 cm, maka volumenya sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 28. Maka volume tabung tersebut sama dengan 4312 cm kubik. Kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Jika kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas yang dimaksudkan adalah luas lingkaran. Volume kerucut di samping sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12. Maka volume kerucut tersebut adalah 616 cm kubik. Ini kita akan mempelajari volume dan luas permukaan kubus dan balok. Tentu kalian sudah mengetahuinya. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Rumus volume dan luas permukaan kubus dapat ditentukan dengan cara volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi.
Contoh soal berikut adalah mencari luas permukaan dan volume kubus. Berapakah luas permukaan dan volume kubus yang sisinya sama dengan 7 cm? Yang pertama, luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Jika dimasukkan angkanya, maka 6 dikali 7 dikali 7 sama dengan 6 dikali 49 sama dengan 294 cm persegi. Kemudian untuk volumenya sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Maka volumenya adalah 343 cm kubik. Berikutnya adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Rumus volume balok dapat diketahui dengan cara panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan rumus luas permukaan balok sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Diketahui panjangnya sama dengan 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 200 dikali 10 dikali 20. Maka volume balok tersebut sama dengan 40.000 cm kubik. Sedangkan untuk luas permukaan balok sama dengan 2 dalam kurung 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Maka luas permukaan balok tersebut sama dengan 12.400 cm persegi. Kerucut ialah sebuah limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki beberapa sifat. Yang pertama, merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran dan segitiga. Kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. Satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut dan memiliki 1 titik puncak.
Perhatikan jaring-jaring kerucut berikut. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 30 cm dan panjang jari-jarinya adalah 10 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Diketahui tinggi kerucut 30 cm dan jari-jari kerucut adalah 10 cm. Ditanya volume dari kerucut tersebut. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus volume, 1/3 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dan dikali tinggi. 1/3 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dan dikali 30. Maka hasilnya adalah 3140. Jadi volume kerucut tersebut adalah 3140 cm3. Kemudian contoh soal berikutnya adalah sebuah mainan berbentuk kerucut mempunyai diameter alas sebesar 84 cm serta tingginya adalah 75 cm. Tentukan volume dari mainan tersebut. Diketahui tinggi mainan yang berbentuk kerucut adalah 75 cm. Diameternya 84 cm dan jari-jarinya 42 cm. Ditanya volume dari mainan berbentuk kerucut tersebut. Jika dimasukkan rumus, maka 1/3 dikali 22/7 dikali 42 dikali 42 dikali 75. Hasilnya adalah 138.600 cm3. Jadi volume mainan yang berbentuk kerucut adalah 138.600 cm3. Rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut bisa ditentukan dengan cara luas alas ditambah dengan luas selimut. Atau bentuk sederhananya adalah pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah garis pelukis. Contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter 14 cm dan garis pelukis 15 cm? Diketahui diameter dari kerucut tersebut adalah 14, maka jari-jarinya
14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian garis pelukisnya adalah 15 cm. Yang ditanyakan, berapakah luas permukaan kerucut? Rumus luas permukaan kerucut adalah pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah garis pelukis sama dengan 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 15. Hasilnya adalah 484. Jadi luas permukaan kerucut tersebut yaitu 484 cm persegi. Contoh soal berikutnya adalah sebuah topi petani berbentuk kerucut mempunyai jari-jari alas 8 cm dan garis pelukisnya 16 cm. Hitunglah luas permukaan topi tersebut apabila diketahui nilai pi adalah 3,14. Diketahui jari-jari sama dengan 8 cm dan garis pelukisnya adalah 16 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kerucut. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka 3,14 dikali 8 dikali dalam kurung 8 ditambah 16. Hasilnya adalah 602,88. Jadi, luas permukaan topi tersebut adalah 602,88 cm persegi. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta selimut tabung berbentuk persegi panjang. Yang kedua, tabung mempunyai 2 rusuk lengkung. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Perhatikan gambar jaring-jaring tabung berikut. Rumus volume tabung. Volume tabung dapat diperoleh dari luas alas dikali tinggi, atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari kemudian dikali tinggi.
Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah volume dari tabung tersebut. Dari soal tersebut, kita ketahui tinggi tabung 10 cm. Kemudian jari-jarinya 14 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Jika kita masukkan angkanya, 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 10. Hasilnya adalah 6160 cm3. Jadi, volume tabung tersebut adalah 6160 cm3. Contoh soal berikutnya adalah sebuah drum berbentuk tabung mempunyai diameter alas sebesar 20 meter serta tingginya 8 meter. Kemudian tentukan volume dari drum tersebut. Pada soal tersebut diketahui tingginya adalah 8 meter. Diameternya adalah 20 meter. Maka jari-jarinya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan adalah volume. Kita masukkan rumus ke dalam volume tabung, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 8. Hasilnya adalah 2512 meter kubik. Jadi, volume drum tersebut adalah 2512 meter kubik. Rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah tinggi. Contoh soal yang menentukan luas permukaan tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaan dari tabung tersebut. Diketahui jari-jari tabung adalah 14 cm dan tingginya 10 cm. Yang ditanyakan luas permukaan tabung. Maka kita masukkan rumusnya 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah tinggi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 14 ditambah 10. Maka hasilnya
2112 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 2112 cm persegi. Contoh soal menentukan luas permukaan tabung yang kedua. Sebuah drum berbentuk tabung mempunyai diameter alas sebesar 20 cm serta tingginya 8 cm. Tentukan luas permukaan dari drum tersebut. Diketahui diameter dari drum tadi adalah 20 cm. Maka jari-jarinya 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Tinggi dari drum tadi adalah 8 cm. Yang ditanyakan luas dari permukaan drum. Rumus luas tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah tinggi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 8. Hasilnya adalah 1130,4. Jadi, luas permukaan drum tersebut adalah 1130,4 cm persegi. Adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu, like, share, and subscribe. Terima kasih.